Pernahkah Bapak Ibu mengalami ada siswa yang gak ngerti-ngerti pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, padahal sudah dijelaskan berkali-kali, tapi tetap saja gak ngerti. Akhirnya bikin Bapak Ibu emosi. Bapak Ibu pun capek, cuek, dan masa bodoh. Kalau kondisi itu sering Bapak Ibu alami di kelas, Bapak Ibu sudah tepat ada di channel ini. Karena di video ini, saya akan jelaskan ke Bapak Ibu bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bikin Bapak Ibu nggak kesel dan nggak masa bodoh lagi pas ngajar nanti. Implementasi kurikulum Merdeka dirasa masih membingungkan buat kebanyakan guru. Salah satunya adalah masalah pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai namanya, diferensiasi artinya membedakan. Jadi saat pembelajaran di kelas, ada hal-hal yang harus Bapak Ibu bedakan. Intinya, selama proses belajar mengajar, Bapak Ibu harus memperhatikan perbedaan individu siswa, baik berdasarkan kesiapan belajar siswa, minat belajar, maupun gaya belajarnya. Jadi tidak asal mengajar, tidak asal menyampaikan pelajaran. Sepenting apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Lalu apa tujuannya? Buat Bapak Ibu yang saat ini sebagai guru, menguasai pembelajaran berdiferensiasi itu sangatlah penting. Apalagi di abad 21 ini banyak sekali perubahan yang terus berkembang. Mulai dari teknologi, kondisi sosial masyarakat, emosional dan psikologi siswa, hingga tatanan pergaulan mereka. Menjadi guru di abad 21 ini harus bisa mengimbangi kondisi perubahan tersebut. Makanya diperlukan strategi, yang salah satunya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya supaya guru bisa memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Sehingga siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna, bukan saja menyenangkan tapi juga bermanfaat buat kehidupannya. Namun, sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu harus memastikan tiga hal berikut ini terlebih dahulu. Pertama, pastikan siswa siap belajar. Jangan mulai pelajaran sebelum Bapak Ibu memastikan bahwa siswa betul-betul siap untuk belajar. Kalau masih ada siswa yang tidur, bercanda, lempar-lemparan kertas, main flip botol, teriak-teriak, tenangkan dulu. Pastikan kondisi kelas tidak berisik, tenang dan terkendali. Secara tidak langsung, Bapak Ibu pun mengajarkan siswa tentang adab di majelis ilmu. Untuk memetakan kesiapan belajar siswa, Bapak Ibu bisa melakukan asesmen diagnostik. Bisa juga dengan melihat rapor atau hasil belajar siswa sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan kognitifnya pada pelajaran Bapak Ibu. Kedua, yang harus Bapak Ibu pastikan sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengenal minat belajar siswa. Sebaiknya langkah ini Bapak Ibu lakukan di awal pertemuan. Tapi jika saat ini sudah berjalan pelajaran, ya tidak apa, belum terlambat. Cari tahu apakah siswa suka pelajaran Bapak Ibu atau tidak. Bapak Ibu juga bisa membuat skala minat. Misal Bapak Ibu membuat pertanyaan, seberapa suka siswa dengan pelajaran Bapak Ibu? Minta siswa untuk menjawabnya dengan rentang angka 1 sampai 5. 5 berarti sangat suka, sedangkan 1 berarti sangat tidak suka. Hal ini bertujuan agar Bapak Ibu mendapat gambaran tentang siswa yang Bapak Ibu hadapi, serta dapat menerapkan strategi diferensiasi yang tepat nantinya, sehingga kualitas pembelajaran bisa optimal dan lebih bermakna. Ketiga, pastikan Bapak Ibu mengenal gaya belajar siswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa gaya belajar siswa pasti berbeda-beda. Ada yang suka visual atau tampilan gambar ketimbang audio atau suara. Ada juga yang lebih suka bergerak ketimbang mendengarkan audio atau melihat visual. Ada juga yang suka menulis atau membaca. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memastikan tiga hal tadi, barulah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Setidaknya, ada tiga strategi yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pertama, yaitu strategi diferensiasi konten. Maksud konten di sini yaitu materi pelajaran, bahan ajar, atau apa-apa yang diajarkan ke siswa. Diferensiasi konten ini bisa dilakukan berdasarkan kesiapan belajar siswa
minat belajar siswa, dan gaya belajar siswa. Atau bisa juga berdasarkan kombinasi antara kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan terhadap kesiapan belajar siswa, berarti Bapak Ibu sudah punya data siswa dengan tingkat kognisi rendah dan tinggi. Bagi siswa dengan tingkat kognisi rendah, kesiapan belajarnya rendah, dan lambat dalam memahami pelajaran, Bapak Ibu bisa memberi mereka materi yang bersifat fondasional, yaitu materi-materi dasar, pengertian yang sederhana, fakta umum, dan perlu durasi waktu yang panjang. Sedangkan bagi siswa dengan tingkat kognisi tinggi, kesiapan belajarnya tinggi, dan cepat dalam memahami pelajaran, Bapak Ibu bisa memberi mereka materi yang bersifat transformasional, yaitu materi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide, menjawab tantangan, melakukan penalaran, serta membantu mereka mengembangkan pemahaman agar lebih luas dan mendalam. Bapak Ibu juga bisa melihat kesiapan siswa dari aspek apakah mereka sudah siap belajar secara abstrak atau masih perlu belajar dan berpikir secara konkret. Bagi siswa yang masih perlu belajar secara konkret, Bapak Ibu perlu menyiapkan bahan-bahan ajar yang konkret pula. Ada bendanya dan terlihat wujudnya. Sedangkan bagi siswa yang sudah siap belajar secara abstrak, yang terbiasa dengan ide-ide dan konsepnya, Bapak Ibu bisa memberikan materi lewat gambar atau bisa langsung mengerjakan lembar kerja. Diferensiasi konten berdasarkan minat belajar siswa bisa dilakukan misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita non-fiksi. Bapak Ibu bisa menyediakan berbagai macam teks kisah nyata, dan siswa diberikan kebebasan untuk memilih cerita yang ia sukai. Sedangkan diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar siswa bisa dilakukan misalnya, siswa yang memiliki gaya belajar visual akan lebih baik materinya disajikan dalam bentuk gambar. Siswa yang memiliki gaya belajar auditori akan lebih baik materinya diberikan dalam bentuk audio atau kegiatan belajar yang mengandalkan suara. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik akan lebih sempurna jika pembelajarannya dikemas dengan kegiatan yang banyak bergerak dan atraktif. Selanjutnya, strategi kedua yaitu strategi diferensiasi proses. Bapak Ibu mesti memikirkan bagaimana siswa akan memahami materi yang dipelajari. Bagaimana caranya agar kebutuhan belajar siswa, baik kesiapan, minat, dan gaya belajarnya bisa terpenuhi. Bicara proses berarti bicara tentang tahapan-tahapan. Proses seperti apa yang perlu Bapak Ibu siapkan? Hal itu dilakukan supaya Bapak Ibu mengetahui bahwa setiap siswa belajar, apakah belajar secara mandiri atau kelompok. Seberapa banyak jumlah bantuan yang mesti Bapak Ibu berikan, siapa saja yang memerlukan banyak bantuan, siapa yang cukup diberikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu, lalu mereka bisa bekerja secara mandiri. Ada banyak cara yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi proses ini. Cara pertama misalnya menggunakan kegiatan berjenjang. Apa maksudnya? Jadi begini. Bapak Ibu meminta semua siswa bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tapi dilakukannya dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda-beda. Cara kedua, Bapak Ibu bisa menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Sudut-sudut minat yang Bapak Ibu siapkan ini akan mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai submateri yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari, yang menarik minat mereka, misalnya saat mempelajari jenis-jenis karangan. Bapak Ibu bisa meminta siswa membuat karangan yang terkait minat mereka. Jika ada yang berminat di bidang olahraga, mereka boleh duduk di sudut olahraga. Di sana mereka akan diberikan berbagai pertanyaan yang terkait dengan olahraga. Beberapa pertanyaan pemandu ini haruslah diberikan sesuai dengan level kemampuan siswa. Cara ketiga, Bapak Ibu bisa membuat agenda individual untuk siswa. Misalnya Bapak Ibu membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual siswa. Jika siswa telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat melihat agenda individual
dan mengerjakan pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka. Cara keempat, Bapak Ibu bisa memvariasikan lama waktu yang siswa dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan tambahan bagi siswa-siswa yang kesulitan atau sebaliknya, mendorong siswa yang cepat mengejar topik secara lebih mendalam. Strategi yang terakhir, strategi yang ketiga yaitu strategi diferensiasi produk. Yang dimaksud produk di sini adalah hasil kerja atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh siswa kepada Bapak Ibu selaku guru. Produk ini haruslah ada wujudnya. Misalnya bisa dalam bentuk pertunjukan, Zebra, bawa informasi apa kamu sih? Gawat, Pak. pidato, Bahwasannya Insinyur Soekarno pernah mengatakan kepada rakyatnya, presentasi, Habitat ayam. Ayam adalah turunan dari ayam hutan. hasil rekaman, diagram, karya tulis atau karangan, pantun, puisi, dan sebagainya. Bapak Ibu haruslah memperhatikan yang terpenting dari diferensiasi produk ini adalah bahwa produk tersebut benar-benar merupakan hasil pemahaman siswa dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi produk ini? Sama seperti diferensiasi lainnya, langkah pertama sebelum Bapak Ibu memberikan penugasan produk kepada siswa, Bapak Ibu perlu mempertimbangkan kebutuhan siswa dari aspek kesiapan, minat, dan gaya belajarnya. Fokus dari penugasan produk ini adalah siswa dapat memperluas pemahamannya terhadap materi pelajaran yang telah diterima. Penugasan produk ini boleh dilakukan per bahasan atau tema, boleh per semester, atau bahkan boleh juga per 1 tahun. Produk ini sangatlah penting, bukan saja karena produk dapat mewakili pemahaman dan aplikasi siswa terhadap pelajaran, tapi juga karena produk merupakan elemen kurikulum yang paling langsung bisa dimiliki oleh siswa. Perlu Bapak Ibu fahami, pada dasarnya diferensiasi produk ini meliputi 2 hal. Pertama, memberikan tantangan atau keragaman bagi siswa. Dan kedua, memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Tujuan penugasan produk ini pun sangatlah penting. Misalnya kualitas pekerjaan seperti apa yang diharapkan dari siswa, konten apa yang harus ada dalam produk mereka, bagaimana mereka harus mengerjakan produk tersebut, dan apa sifat dari produk akhir yang diharapkan tersebut. Bapak Ibu harus membuat indikator kualitas yang diharapkan dari produk tersebut. Itulah strategi-strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Adapun penjelasan tentang pembelajaran kurikulum merdeka yang lengkap, jelas, dan sistematis memerlukan video tersendiri. Bapak Ibu bisa lanjutin untuk nonton video yang ada di kiri. Kalau mau jadi guru yang hebat, yang materi pelajarannya bisa diajarkan sesuai kebutuhan siswa, tonton saja video yang ada di tengah. Untuk mengetahui ringkasan apa saja yang ada di kurikulum merdeka, klik aja video yang ada di kanan.